Oke, baik Ibu Bapak, sebelum saya mulai untuk berbagi pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama belajar untuk mengagungkan diri kita pada Allah. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Pegawai yang Maha Suci yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah Sang Pegawai yang Maha Suci yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah Sang Pegawai yang Maha Suci yang telah mencapai keterangan sempurna. Ibu, bapak dan saudara, terpujilah Sang Buddha Namo Buddhaya. Sotiwantu, semoga Anda sejahtera selalu. Sadu, sadu, sadu. Ya, semoga demikian adanya. Baik, Ibu Bapak, kita mulai saja ya. Mungkin sebagian ada yang kaget ya. Aduh, bawa apa sih saya ngomong ya. Ini referensinya. Referensi tema kita pada hari ini. Jadi Ibu Bapak, saya akan sampaikan dua. Ucapnya nyamping ya. Ini hidup ya. Hidup ya. Hidup ya Pak ya. Yang ini bisa ya, hidup ya. Iya, hidup ya. Oke, saya sambil tulis saja. Takut lama ya. Iya. Baik Ibu Bapak. Hari ini saya akan sampaikan temanya mau bergeser ya hidup ya. Berbuahnya karena buruk. Jadi saya akan mulai dengan kisah Bante Cakupala yang pernah hidup pada zaman Buddha Gautama. Nah kemudian cerita beliau ini saya akan compare ke pengalaman hidup saya. Mungkin Ibu Bapak sudah melihatnya, kondisi fisik saya seperti apa, nanti ceritanya nanti. Pasti kau Ibu Bapak benar-benar pembuktian. Saya pembuktian sendiri kok. Ya, bukan ibaratnya hanya cerita dari buku saja. Ini kitab suci Dhammapada adalah kitab suci yang buku kelima dari Sutta Pitaka, Kuddaka Nikaya. Kuddaka Nikaya ada 15 buku secara garis besar. Salah satunya adalah kitab suci Dhammapada. Nah, saya akan sedikit urai tentang Indonesia-nya saja. Saya tidak baca palingnya. Dari kitab suci Dhammapada itu adalah Gata 127. Nanti cerita Bante Cakupala itu adalah kitab suci Dhammapada Gata 1 bab 1 syair berpasangan. Jadi ini jelas dan runtut Ibu Bapak ya, bukti kuat dan nyata. Dhammapada ini adalah khotbah Buddha dalam bentuk syair. Kenapa syair? Karena boleh dilantunkan ketika membaca. Setiap gata itu boleh dilantunkan, ya, boleh dialunkan. Di luar daripada gata untuk Theravada tidak diperkenankan dilantunkan. Itu aturan lain. Ya. Baik Ibu Bapak, mungkin kami baru pertama kali, mungkin kita kenalan ya. Saya memperkenalkan diri lebih dulu. Terima kasih kepada pengurus ya, si Marcel Audi ya, pengurusnya ya, yang mengundang saya. Katanya dapat nomor saya dari Romo Suryono. Terima kasih saya dikasih kesempatan berbuat baik ya, malah buana ke sini. Nah, Ibu Bapak, untuk yang pertama ya sebelum saya uraikan yang ini, kita kenalan dulu. Nama saya Hendra ya, cukup singkat ya. Jadi nama saya pasaran ya. Jadi kalangan ini sampai ke atas ya nama saya ada ya. Nah, usia
8 tahun. Masih muda ya Pak ya? Pak ya, masih muda ya. Bukan mengurut tiketnya. Karena usia, Anija. Saya sudah berumah tangga, ya punya putri sakit. Ya. Nah, kemudian untuk pendidikan kebetulan pendidikan agama Buddha saya tempuh dari strata 1 saya ambil di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Dan untuk strata 2-nya saya ambil di Semaratuga, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratuga, Jawa Tengah, Semarang. Ya, adanya begitu. Lulus tahun 2018. Hobi berenang, maklum Pak, anak kali ya Pak ya. Ya, anak kali nggak bisa berenang ya repot Bu. Ya, repot nggak bisa berenang. Jadi begitu. Kemudian baca buku ya, sempat sekali ada waktu sambil kerja ya saya baca buku. Untuk pekerjaan ya profesi saya cuap-cuap Ibu Bapak ya. Apa itu? Iya, ngojek di kelas ya. Ya, ngajar di SMK Budi sama SMA di Bangsa dan ya. Kemudian ngajar juga di beberapa kampus Sekolah Tinggi Agama Buddha, termasuk Universitas Budi Dharma. Ya, transfer ilmu aja Pak. Ya. Walaupun saya memang ada kekurangan, yang penting bagi saya hidup saya harus berguna bagi orang banyak. Ya, itu aja prinsipnya gampang. Jangan banyak mikir macam-macam. Ya. Mikirin musibah ya, mikirin cacat ya, mati berdiri saya sendiri ya, enggak. Ya, kita harus maju, jangan mundur. Ya. Cacat ada sebab akibat kok. Ya. Sekarang saya cacat berarti dulu juga saya pernah bikin mata orang lain atau mata orang lain cacat. Makanya dalam kehidupan ini saya belokkan karma Ibu Bapak. Jujur Pak, untung saya ngerti agama Buddha. Kalau saya nggak ngerti agama Buddha saya bisa gila, jujur. Karena kalau kita berasumsi pada konsep di luar ya katanya Tuhan ngasih cobaan ya enggak, saya nggak mau. Tuhan ngasih cobaan saya tuntut ke ujung dunia, dia harus tanggung jawab yang kayak begini, nggak enak ini. Dari tahun 1991 kayak begini sampai saya mati. Ya, itu intinya Bapak ya. Saya membuka wawasan, makanya sengaja saya ambil judul ini. Oke, kemudian untuk kegiatan sosial saya anggota Majelis Agama Buddha Teror Indonesia Kabupaten Tangerang. Saya gabung dari tahun 2007 dan awal dapat total saya mulai 2008. Rencana Ibu Bapak ya sampai akhir hayat ya, sampai saya jengkok gitu ya. Ya gitu lah Pak ya, dia mau ngapain lagi hidupnya? Ya kalau ya sekarang saya bekerja nanti udah pensiun, udah di kegiatan sosial aja ya. Gunakan waktu dengan baik. Itu udah menderita jangan dibikin kusut ya. Itu aja sih ya. Benar ya, Bu, benar ya. Jangan bikin puyeng-puyeng, cepat tua cepat mati kita ya. Enjoy aja yang penting pasti ya. Positif lah, itu intinya. Kemudian saya juga anggota relawan Yayasan Buddha Suci Indonesia Kota Tangerang ya. Gabung dari 2018 ya. Jadi berbarengan kuliah, berbarengan lulus strata 2 saya gabung di Suci. Ya, kegiatan kemanusiaan pasti Ibu Bapak pasti tahu ya, kegiatan Suci ya. Televisinya ada kok. Ya, TAI, ya, dari TV Indonesia. Ya, silakan. Baik, itu kira-kira ya perkenalan dari saya. Dan untuk 127 nanti saya sederhanakan bahasanya ya, karena bahasa Dhamma, bahasa Tipitaka, bahasa Sutta tinggi sekali. Yang kata 127 ini Ibu Bapak tidak di langit, tidak dengan samudera, tidak dengan memasuki celah pegunungan, tidak ada tempat di jagat raya ini yang di sana seseorang bisa lepas dari perbuatan buruknya. Indonesianya begini ada gampangnya, ya. Kalau memang karma buruk mau berbuah, kita tidak akan bisa lari. Kalau memang kecelakaan akan terjadi, kita tidak bisa menghindari. Kalau memang malapetaka akan datang, Ibu Bapak, kita tidak bisa kabur. Titik. Itu hukum alam yang disampaikan Guru Buddha Gotama dengan sangat jelas melalui Tipitaka, khususnya Dhammapada pada pagi hari ini. Oke, ya, itu kira-kira intinya saya masuk ke Gata 1 halaman
Ya. Nah, syair berpasangan yang pertama Ibu Bapak ini dimulai dari. Nah, mungkin ada yang nanya kali, ini buku apaan Mo? Tebal amat. Nah, Ibu Bapak, ini adalah syair yang dalam bentuk kisah, dalam bentuk cerita. Jadi Ibu Bapak, Dhammapada ini ya tidak sekonyong-konyong dibuat oleh Buddha, enggak, tanpa dasar. Tapi ini ada peristiwa terlebih dahulu, kemudian diceritakan peristiwa tersebut. Ini cuma singkat doang, hampir 1000 halaman ini. Ya, Dhammapada kan kurang lebih 423 syair. Ya, segini. Ini cuma cerita singkat. Kalau panjang Ibu Bapak bisa 3 kali ini yang panjang, cerita panjang. Ini cuma singkat doang. Ya, kalau mau membuktikan, makanya heran tadi. Buku tebal amat ya iya. Nah, yang cerita Bantai Cakupala Ibu Bapak Dhammapadanya adalah segala yang dialami didahului pikiran, dipelopori pikiran, diciptakan pikiran. Jika orang berbicara atau berbuat dengan pikiran yang buruk, maka penderitaan akan mengikutinya, laksana roda mengikuti jejak. Ibu Bapak dan Saudara, inilah awal mula cerita Bantai Cakupala yang buta. Kenapa beliau buta? Ya ada ceritanya, ada asal usulnya. Nah, saudara-saudara sedama, suatu hari beliau pada pagi hari ingin menghormat Buddha, ingin datang ke Jetawala. Dan malam hari beliau melakukan cangkamangan di depan pujinya, di depan tempat tinggalnya. Nah, pada pagi hari ada beberapa orang biku berkunjung ke Bantai Cakupala ini. Kemudian mereka melihat banyak semut mati di depan tempat tinggal Bantai Cakupala. Kemudian mereka, Ibu Bapak, melaporkan peristiwa ini kepada Buddha. Bantai, banyak semut mati di dekat tempat tinggal Bantai Cakupala. Berarti dengan demikian, jadi langsung nuduh di biku, ya langsung nuduh berarti biku Cakupala membunuh makhluk hidup. Nah disitulah Buddha cerita. Kemudian pada biku, Bantai Cakupala adalah matanya buta. Otomatis Pak, beliau tidak bisa melihat. Ya. Dan harus diingat, manusia suci tidak mungkin membunuh makhluk hidup, tidak mungkin. Beda sama kita ya Bu ya. Jengkel siap, berkesin aja langsung ya. Kecewa, pengekin aja langsung, pencekin gitu kan kalau kita. Tapi jangan Ibu Bapak ya, dihindari ya. Pegang ya sila pertama ya. Kalau nggak mau dibunuh jangan membunuh. Jadi kadang-kadang nggak mau Buddha ya, tapi itu nama malam. Ya, jujur ngeri saya udah rasain pokoknya. Jangan sampai ya. Nah, Ibu Bapak lanjut. Dari cerita ini, Bantai Cakupala yang buta, yang kemudian dikisahkan oleh Buddha. Nah, pada Ibu, ada cerita di masa lalu. Kenapa kehidupan sekarang Bantai Cakupala ini buta? Tapi beruntung Ibu Bapak ya, Bantai Cakupala ini walaupun buta, beliau sudah dapat mencapai tingkat kesucian arahat. Beruntungnya di situ. Karena apa? Karena kebajikan beliau yang sudah matang. Untuk tahap sawaka Buddha seperti kita ini, kita akan melatih yang lahir tua sakit mati, lahir tua sakit mati, lahir tua sakit mati. Lamanya Ibu Bapak sawaka Buddha 100.000 kapal kita berjuang. Dari nol kita hidup sampai mencapai tingkat kesucian arahat. Kalau mengukur air mata sudah banyak jatuh ke bawah, itu adalah 4 mahasamudra. Hitung Ibu Bapak berapa triliun tahun kita lahir tua sakit mati sampai mencapai tingkat kesucian arahat. Kalau tulang belulang ini mau ditumpuk,
ya, itu setinggi gunung satu manusia. Itu kita lamanya kita hidup 100.000 kapal. Luar biasa ya. Jadi ibu bapak ya, mumpung nih sekarang jadi manusia ya, mohon jangan sia-siakan. Minimal setelah kematian ini jangan sampai nyemplung ke salah satu daripada tempat alam rendah. Minimal. Karena kita belum suci. Kalau ibu bapak dapat mencapai tingkat kesucian tingkat pertama, kita akan bebas dari 4 alam ini. Tapi kalau itu belum bisa dicapai, masih terbuka lebar 4 alam rendah ini, kita akan nyemplung ke sana. Gak ada ampun. Jadi gak ada Pak, kita minta keselamatan ke Buddha, gak ada. Ya. Yang ada hanyalah beliau sudah menunjukkan jalan melalui ini dan lainnya. Ya. Kita yang berjuang. Benar tuh lagu jadul ya, kata Bang Haji. Iya. Yang masuk surga karena dia berusaha. Yang masuk surga bukan yang masuk neraka bukan Tuhan gak sayang sama dia, dan dianya bikin celaka sendiri. Itu baru cengli. Benar tuh lagu Bang Haji ya, walaupun lagu jadul Pak, lagu zaman berbela ya, lagu zaman bernen. Iya. Orang gak ngerti apa itu lagu gak kepake, lagu zaman dulu ketinggalan ya. Tapi itu syair liriknya ya bagus buat kita. Nah ibu bapak ya, oke cerita. Pada suatu masa Bante Capupala yang sekarang ini dilahirkan zaman Buddha adalah dulu sebagai tani. Tahu tabib ya? Yang mengobatin penyakit orang. Nah, kemudian si tabib ini kedatangan pasien. Dia datang dengan anaknya, ya. Jadi ibu rumah tangga ini datang dengan anaknya. Lalu beliau menyampaikan keinginan untuk berobat kepada si tabib. Kata tabib, oke, saya akan obati. Tapi ada syarat ya Bu. Ya, kalau ibu ini repot juga nih ya. Hati-hati ibu bapak ya, berbuat baik jangan ada embel-embel ya. Jangan ada udah dibelek ya, jangan ya. Iya, ini kacau nih ya. Saya tadi kacau juga nih, berbuat baik tidak ada maunya. Ini yang repot ini ya. Nah, jadi ada syaratnya Bu. Nanti saya obati, tapi ada syaratnya. Apa? Tabib? Apa Pak syaratnya? Kalau nanti mata ibu sembuh dari sakit, nanti ibu dan anak ibu harus mau menjadi pembantu di rumah saya. Asisten rumah tangga ya Bu yang sekarang ya. Nah gitu, ART lah untuk sekarang. Karena si ibu ini berkeinginan sembuh, maka dia iakan tanpa memikirkan lagi janjinya itu kepada sang tabib. Ini hati-hati ibu bapak ya, ngambil keputusan. Jangan sampai yang besar di belakang. Gak ada yang dia asal dulunya aja ya, gak ada ya. Pasti belakang. Itu intinya. Nah saudara-saudara, lalu diramulah obat ini. Ya, kemudian diberikan kepada si ibu ini. Bu, ini obat udah selesai, sudah saya ramu, ya. Jadi silakan ini dipakai di rumah, diolesi, diobati begitu bahasanya. Jadi setelah sekian waktu obat itu dipakai dan si ibu ini penyakit matanya sembuh. Namun, nah ini nih kacau juga nih, sama juga si ibu. Kacau juga nih ya, mengkhianati janji ya. Sama-sama parah itu memang dua makhluk ini ya. Si tabib juga begitu, ibu juga begitu, kacau ini pasti datang. Kalau begini terus penderitaan datang mulu Bu, Pak. Ya. Dicoba lah, ya udahlah kalau memang syaratnya itu bisa sembuh ya Pak. Mungkin si ibu ini nggak sembuh ya, jadi dia terpaksa mengiyakan. Padahal di sini nggak mau, ya. Dia balik lagi karena sembuh, dia balik lagi. Walaupun ingat janji, dia balik lagi. Ibu bapak dan saudara, apa yang dilakukan oleh si ibu ini? Si ibu ini berbohong. Setelah datang, tabib, ini kok mata saya nggak sembuh ya? Kok tabib memberikan obat apa ke saya? Ini nggak sembuh loh. Tapi ibu bapak, si tabib punya kelebihan. Dia punya kemampuan batin dan dia bisa melihat bahwa si ibu ini matanya sudah sembuh.
Tapi karena si ibu ini takut dan tidak mau menjadi asisten rumah tangga dengan anaknya, lalu dia berbohong. Ibu, bapak dan saudara, banyak di situ perbuatan atau pertukaran karma buruk yang dilakukan oleh manusia tanpa disadari. Makanya hati-hati ya ngambil keputusan ya. Berarti ini merinding ya. Jadi merinding saya. Karena tak bukan merinding karena uka-uka, tak bukan. Ya, bukan. Ini karena memang hukum alatnya begini, yang mengerikan begitu ajaran Buddha itu. Ya. Nah, setelah itu, baik dulu, ya. Karena si ibu ini berbohong, si tabib timbullah apa? Kebencian dan dendam. Awas kamu, baik. Sekarang kamu bilang nggak sembuh, padahal sebenarnya matamu sembuh. Ya, baik. Saya akan ramu lagi obat yang lebih manjur. Habis itu, udah, ibu bapak, ya. Diberikan lagi itu obat dan si ibu ini pulang dan kemudian dipakai lagi itu obat ya. Ibu bapak dan saudara, apa yang terjadi? Karena kebencian, karena dendam inilah si tabib meramu obat untuk membutakan mata si ibu tersebut. Gak main-main, ini merinding lagi aja. Emang malam mau cerita ceramah apa siang pak? Itulah ibu bapak mengerikan kejahatan yang disertai dengan kebencian dan dendam. Ya, nanti saya hubungin dengan cerita saya. Ibu bapak, dari situlah si ibu buta. Dan dari karena itulah Bante Cakupala yang hidup pada zaman Buddha juga mengalami kebutaan. Asli dua-duanya buta. Hati-hati bapak ya, niat yang tidak baik, ya, pemikiran yang tidak baik, apapun, hati-hati jangan kita salah tindak melalui pikiran, melalui mulut dan melalui badan jasmani, mengerikan akibatnya. Ya, masalahnya bukan hanya beliau, saya ngalamin sendiri. Ya, jadi ceritanya ya ibarat ini karena saya sendiri. Oke, bapak ya. Itu cerita dari Bante Cakupala dan sekarang adalah pengalaman hidup saya. Bentar ya, saya iklan dulu. Nanti ibu bapak tanya aja ya, silakan. Saya nggak marah kok, tenang aja. Usah takut. Kayak begitu udah saya buat. Tujuan saya ibu bapak, ya. Cerita begini saya ingin membuka wawasan aja ya. Apapun yang terjadi pada diri orang, jangan sampai kita memandang rendah orang lain. Jangan sampai kita memandang orang lain sebelah mata. Ya, kaya secara duniawi, punya kedudukan, punya jabatan ibu bapak dan saudara, itu hanya sementara. Ya, semua juga akan berubah, akan kena anicca dukkha dan anatta. Gak ada yang gagal kok. Ya, hari ini cantik 20 tahun, ya. Ntar nanti Pak 60 tahun, ya. Jadi orang peot juga Pak. Apaan tuh mau? Tua apa peot? Mana ada makin tua makin muda? Kalau dia iya tua-tua. Kita beda tua apa peot. Ada kopi yang kopi top ya Pak ya? Mungkin ada yang minum salah satu, termasuk saya. Ibu bapak. Ini cerita saya ya. Sekarang Bante Cakupala selesai. Oke, waktu masih aman. Saya sambil lirik ya. Kalau lewat saya Pak ya. Mau udah lebih dari 50 menit. Ya, ngomong aja. Saudara-saudara, ini cerita saya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1991. Saya kelas 1 SMP, semester 2 sekolah. Kira-kira Bu, usia berapa kira-kira segitu? Kurang lebih ya. Ya. Paling tua 15 Pak. Ya. Kalau orang kampung itu sekolah tua-tua. Usul kalau kampung ya. Kalau di sini kan 6 tahun saya harus masuk di Bu ya, harus sekolah. Kalau enggak nanti ambil paket. Kalau lewat di sini. Kemudian bapak-bapak tahu sadar? Sadar? Ada yang tahu? Yakin Bu? Enggak pernah bawa sepeda ontel. Maka mungkin lah, mayoritas ini termasuk saya pernah bawa sepeda ontel yang dayung itu. Bukan yang saya sekarang lain. Beda ontel ada gunung. Ya, yang kerek kalau jalan nanti kan.
Nah, Ibu Bapak, sadel ini pecah pada hari Kamis. Peristiwanya terjadi jam 6 sore. Matahari masih ada ketika dia akan tenggelam di ufuk barat. Ya. Saya dari Banjarmasin, asli orang Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tapi Pak, jangan takut sama saya ya. Karena roh merah bakal makan orang. Aman. Gak enak orang alot. Bang Sumanto makan orang. Bang Sumanto mau makan orang, tapi ya saya ogah. Saya makan di tanah aja. Nah, kenapa saya ngomong gitu? Karena Ibu Bapak, kita zaman data kan diadu domba ya. Ada kan lagu pemeran adu domba. Adu domba, mengadu domba. Domba dipertaruhkan. Ini salah tekstual. Salah jadi penyanyi ini. Kecebur Pak jadi penceramah Pak. Iya, nggak tahu juga saya bisa begitu. Nah, Ibu Bapak, ya. Zaman Belanda kita itu dihasut orang Kalimantan makan orang, benar ya? Nah, yang pernah baca sejarah, yang tahu sejarah, kita diadu domba saat itu. Sampai sekarang juga marak diadu domba ya, zaman politik segala macam. Jadi Ibu Bapak ya, jangan ikut-ikutan, cari aman. Ya, banyak berbuat baik. Nah, sadel ini pecah, kemudian karena hari Jumat saya ingin sekolah, ya. Jadi kalau saya Pak, saya tipikal rajin untuk sekolah Bu, ya. Saya takut bolos ya, takut dicubit guru BP. Takut Pak kalau dihukum guru BP, mau terima. Guru BP saya orang ujung Pandang, ganas, ya. Seganas ayah handap Bu. Nah, Ibu Bapak, ya, saya termasuk ayah saya, Ibu Bapak mendidik luar biasa ya. Tapi guru BP lebih luar biasa di sekolah. Ini kalau guru BP sakitnya tobat minta ampun. Aduh, mantap ya. Pelajaran buat kita. Nah, sadel pecah kemudian saya jahit. Jadi karena ya wajar ya. Sadel itu pecah karena hukum anicca ketidakkekalan. Jadi dia pecah dua, saya pakai hari Kamis. Jumat rencana saya mau pakai. Jadi saya lubang itu beberapa rencana saya mau jahit pakai nilon panci. Biar nanti saya gabung lagi, saya pakai lagi ke sekolah maksudnya ya. Kan mau beli ya pasar belum ya. Karena kan di sana pasar kan seminggu sekali di kampung ya hari Sabtu. Ya kemudian juga kalau ada ya maklum Pak dolarnya belum nongol ya. Ke pasar ya yang pecah-pecah saya jahit. Nah Ibu Bapak kemudian jahitan pertama saya menggunakan jarum yang lebih jarum itu lebih gede dari karung apa namanya buat jahit karung boni lebih besar. Lalu saya bikin lubang pertama, lubang kedua, lubang ketiga di sadel yang kiri ini udah jadi lubang. Kemudian saya buat lagi 3 lubang lagi di sadel kanan. Nah, lubang ketiga inilah yang membuat petaka buat saya, benar-benar gila. Ya, kesannya sih untuk kepala sendiri, ya. Tapi Ibu Bapak karena pun nggak bisa dihindari, nggak bisa diapa-apain. Oke, Ibu Bapak, setuju ya? Manusia setelah dilahirkan tidak ada yang ingin cacat. Setuju ya Bapak ya? Setuju ya? Oke. Nah, paham gak berarti kalau begini? Kira ya. Oke. Kalau setuju berarti setelah lubang pertama, lubang kedua, lubang ketiga. Nah, di lubang ketiga Ibu Bapak, ini misal aja ya contoh. Jangan kaget ya. Ya. Saya udah berupaya tadi baca apa tadi pemimpin puja Brahma Wihara. Meta Karuna Mudita UPK. Benar ya? Ya. Saya berusaha untuk punya UPK, ya. Makanya saya sanggup cerita. Kalau saya nggak punya UPK, nangis bombay saya di sini. Ya, siapin baskom aja di sini kalau saya nangis. Nah, ini buat contoh aja. Ya, dengar ya. Jadi lubang pertama, lubang kedua, lubang ketiga. Saya megang jarum begini, anggaplah seperti ini. Jadi saya tusuk. Di lubang ketiga Ibu Bapak karena keras ya kan saya putar dulu begini, saya putar. Karena kan nggak bisa langsung dicabut begini karena keras ya, karena keras saya putar. Oke, Ibu Bapak. Disitulah nasib tragis menimpa saya tahun 1991. Setelah saya putar, kemudian jarum ini tercabut dari sadel tersebut. Saya masih ingat Ibu Bapak, masih ingat, masih waras, masih normal, dan Roh Mahendra Atama Sarjana Alam Gaib tidak gila.
Dan intinya saya nggak mungkin nusuk mata sendiri. Tidak mungkin. Ada gila kali saya. Ngapain merusak penglihatan sendiri? Tapi dasarkan buruk ibu bapak. Setelah jarum itu lepas dari sadel, di tangan ini seperti ada kekuatan luar. Jadi pas lepas begitu cep langsung masuk ke mata. Resep. Ibarat air resep pak. Atau mendoan, kangkung, cacai itu enak sih, enak. Waktu kena ibu bapak sakit. Tapi kurang lebih 2 minggu mulai pagi Jumat sakitnya minta ampun, tak tertahankan. Karena pada saat 2 minggu itu ya seperti putih telur pak keluar dari sini. 2 minggu saya beberapa hari nggak bisa makan, hanya minum air putih. Untuk Pak Bu saya masih hidup, belum jibok. Kalau jibok itu nggak ketemu hari ini. Ya masih banyak umur loh banyak gerak. Makanya bisa. Nah kemudian saat itu yang namanya orang kampung nggak ngerti kornea mata, ya donor mata, nggak ngerti operasi segala macam. Kampung pak, gunung hijau, Kalimantan lo sendiri, gunung, hutan, ya kali, banyak kali, kota Seribu Sungai Kalimantan. Nah ibu bapak, jadi disitulah luar biasanya. Dan saat itu saya ngerti agama Buddha, paribasanya baru, ya setipis kulit jeruk lah. Beda dengan sekarang. Hampir gak kuat ibu bapak saya nahan. Ya. Nahan malu karena dihina orang kampung, nahan malu karena dicibir, omongannya macam-macam ubah. Sakit hatiku. Kayak lagu cita-cita, sakitnya di sini, di dalam hatiku. Ya bisa di dengkul sakit. Dengkul itu osteoporosis tuh. Nah, itu apa? Ya, luar biasa. Kata-kata orang macam-macam. Nah, pokoknya udah nggak ganteng lagi lah, nggak tampan lagi lah, nggak laku lagi lah. Dalam hati saya perdagangan ya, nggak laku. Ngerti bu? Maksudnya nggak laku apaan? Pak ngerti pak nggak laku apa? Iya. Maksud mereka ya saya ibaratnya cewek nggak ada yang mau, saya wanita nggak ada yang mau. Ya, gitu. Tapi benar bu, kalau saya di kampung mungkin saya nggak laku. Karena maaf nih, ya, ini contoh doang, bukan momen yang bangga. Ada orang kampung pak, orang kampung canggih, ya, sugi-sugi pikirannya, lakunya sugi, ya. Macarin anak kampung, anak desa, ya, minimal punya motor. Kalau nggak punya motor, jangan coba-coba pacaran dihina. Kata tetangga, alhamdulillah kalau punya mobil, cakep. Bisa jalan-jalan, nongkrong, makan, minum, ya. Kalau bawa sepeda ontel, jangan coba-coba nggak ada kecil dari kampung dihina kan ya. Ini pengalaman dia ya, bukan ngomongin kakak. Nah, ibu bapak. Kemudian saat itu, maklum karena udah biasa ya, udah lulus sekolah segala macam. Nah, saya pernah pak nembak gadis desa. Ya, waktu itu, ya nembak gadis desa. Karena suka ceritanya, ya nembak dari desa. Jadi kalau nembak bu, dia makan ditolak cari. Aduh, bisa ngomong tentang bener. Namanya cinta beri yang lain. Ya, tetap aja pak, hajar terus, tolak maju. 5 kali pak, baru saya berhenti. Nekat nih cowok ya, mungkin begitu kali dia mikir. Ya, dari kampung bu, bukan desa. Ya, prima dona desa Romera lagi. Nah, sama Pak, dia juga ikut-ikutan menghina saya. Astaga nama dalam hatiku. Apa salah dan dosaku dia? Lah, wanita yang saya incar dia ikut menghina, ya sudah. Nah, ibu bapak, jujur ya, semenjak tahun 1991 saya merantau ke Jakarta tahun 2000, ya. Aduh, saya lama banget dihina orang ibu bapak. Hampir setiap hari saya dihina orang kampung. Di situ saya nggak kuat. Ini begini caranya saya bisa bunuh orang ini. Makanya Pak, saya putuskan untuk merantau. Dan sadu-sadu, ya, 3 tahun saya pernah menjadi KPI Paraka di Wihara Buddha Betara.
Yang mulia Bante Kansai, almarhum Bante Erin, saya pernah melayani beliau 3 tahun. Dari tahun 2000 sampai 2003. Ya. Saya pernah di Thailand, di grup SDI, itu saya pernah melayani. Ya, di tahun 3 tahun tersebut. Jadi saya pernah jadi marbot juga Pak, Bu ya, pernah jadi marbot wihara juga ya. Nah, gitu kira-kira. Jadi besar dari kita saya. Nah, Ibu Bapak, kemudian saya artinya harus bangkit berdiri. Karena kalau nggak saya nyelamatin saya siapa lagi? Nggak akan bisa. Orang tua mungkin cuma ngasih tahu, teman cuma ngasih tahu. Tapi untuk berjuang nanti menjadi lebih maju, saya harus berjuang sendiri. Ibu Bapak di kampung saya masih ingat ya, yang memberi motivasi ke saya ketika saya kena musibah itu hanya 1 orang Pak. Ya, yang lain mencibir semua, ngebully semua, menghina semua, dan lain-lain. Pak, benar. Kalau saya bilang saya sama muda, saya bisa bunuh orang. Karena keterlaluan, hinaan mereka keterlaluan. Ada lagi Bu, saya pulang kampung tahun 2020, 4 tahun yang lalu, kurang lebih. Ya. Pulang kampung, ini orang mantan Romo Panita, ya ampun, capek deh. Orang tua lagi. Apa dia bilang? Ketika ketemu di kampung itu, kamu laku juga ya di kampung orang as. Adalah mati. Aduh, kacau Pak Bu, dunia persilatan. Benar-benar. Itu kalau nggak damai saya tabuk itu aki-aki, benar-benar. Kelewatan jasa. Ya. Karena Pak Bu, dia menghina bukan sekali itu. Ya, bukan sekali saya pulang tahun 2020 itu, sebelumnya juga ketika saya pulang atau saya masih di kampung belum merantau tahun 2000 juga. Tadi menanya saya, mantan Romo Pandita lagi ya, Romo Hendra kan memburuk banyak amat jasa. Ibu Bapak, saya masih punya keuntungan. Walaupun saya dihina, dibully segala macam, kemarahan sudah saya lepas, kebencian sudah saya lepas, dan dendam sudah saya lepas. Makanya Pak, ya, walaupun lauk kampung enak aja. Ya, syukur-syukur telur mata sapi Bu, telur ceplok syukur. Ya. Tidur saya nggak ada yang aneh-aneh. Ya. Kenapa? Karena Ibu Bapak, saya berusaha untuk membersihkan pikiran dan hati ini dari keburukan. Ya. Itulah dasarnya. Mantan pacar yang sekarang ini kelepek-kelepek ya karena itu. Wajar kalah bukan apa baju merah. Alah ya Pak. Nggak laku saya. Tapi yang penting adalah bagi saya, kalau hati dan pikiran bersih, ya gampang lah untuk menarik perhatian dalam Yesus. Itu aja Pak. Ya. Coba kalau saya jahat belum tahu. Najis mana mau orang. Dekat aja nggak mau, udah dicinta, makan dicinta. Ya, semua dari pikirannya. Pikiran aja main. Oke, Ibu Bapak. Kemudian saya berniat untuk merantau. Bante Kamando itu saya satu desa dengan beliau. Bante Santamano juga satu desa dengan beliau. Dan Bante Medawiro juga saya satu desa dengan beliau. Ya, kalau Ibu Bapak kenal dengan biku-biku tersebut. Itu masih saudara saya walaupun agak jauh dari nenek. Kenapa kami merantau Ibu Bapak? Karena kami ingin lepas dari tradisi Dayak itu yang membunuh ayam, kerbau, kambing, babi dan lain sebagainya. Kami ingin lepas dari tradisi itu. Pak, saya orang Dayak yang namanya ilmu segala macam. Ya, kalau saya mau punya. Tapi semua Bu saya lepas Bu, karena saya tidak mau resikonya. Saya tidak mau nanti habis mati gabung alam setan, alam jin, ogah Pak. Terima kasih. Kalau digaji saya nggak mau ngambil ilmu itu. Ya, udah saya taruhkan hidup saya, kehidupan saya di jalan Buddha dan Sangha. Selesai damai Pak. Kita bisa mengukur ini, ya, mengendalikan ini. Damai aja udah. Jangan banyak-banyak. Itu aja. Oke, Ibu Bapak ya, itu kira-kira. Nah, kurang lebih saya kasih 3-4 kesimpulan. Yang pertama Ibu Bapak, dimanapun kita berada, lampu merah, dimanapun
perempatan jalan, apapun yang ibu bapak lihat, ya, orang buta kayak kaki nggak ada, kayak tangan nggak ada, kayak picak, kayak orang gila, kayak Pak pernah lihat orang gila? Ya, beruntung bapak belum pernah. Ibu pernah lihat bu orang gila? Telanjang bulat bu. Waduh. Saya kaget pak. Makan Indomie tiba-tiba orang di samping ada orang gila langsung keluar ngomong gitu. Mangkok hampir kelepasan bu lagi makan Indomie saya. Mau ceramah tuh di wilayah Terima Dharma Kampung Melayu ya. Tiba-tiba ada orang gila di samping. Waduh, asli bulat. Kagak ada yang ngurusin sama sekali bulat. Ya, pria dewasa. Ya, lurus itu dalam arti burung apa tadi saya gitu ya. Ontal kemana-mana. Begitulah ibu bapak. Ya. Dalam agama Buddha, orang gila sekarang ini ibu bapak yang hidup gila berarti kehidupan lampau sering melakukan pelanggaran sila kelima, mabok, narkoba dan segala macam. Pak, hati-hati ya Pak, jangan nyungsep di got pulang pagi. Walaupun kita stres, walaupun kita diomelin bini, jangan. Dan akibatnya itu gila. Itu nggak bisa dicegah ibu bapak seperti itu. Sesuai apa yang sudah kita buat, itulah yang akan kita tuai. Tabur tuai kalau di Kristen. Ya. Kalau kita hukum sebab akibat. Gitu ya. Nah, ibu bapak sebelum saya masuk kesimpulan, ya. Kalau ada orang menghina kita, ya, jangan dibalas. Itu kesimpulan yang kedua. Yang pertama, jangan menghina siapapun. Pokoknya apapun yang kita lihat di jalan ya, jangan rese. Ini diem. Kendaliin. Tadi kan diajarin tuh meditasi itu. Udah kendaliin. Semoga saya bahagia. Mau pemulung yang dilihat, mau orang gila yang dilihat, mau yang penyakit kusta yang dilihat. Semoga Anda bahagia. Doakan orang itu semoga bahagia. Jangan mikir macam-macam. Kadang-kadang Pak, Bu, manusia itu suka usil. Apa mau? Kayak begini nih. Rasa itu jahat sih. Makanya dapat akibat begitu. Ibu bapak jangan sekali-kali pikir begitu. Diam, mingkom. Mending peranian putar di mobil dah ya. Daripada ngina orang, daripada pikir kita usil. Hati-hati ibu bapak. Ya. Apa yang kita lakukan akan kembali ke kita. Gak ada ampun. Suka tidak suka, mau tidak mau akan kembali ke kita. Apapun yang kita kerjakan akan kembali ke kita. Entah baik entah buruk. Sesuai dengan mana ibu bapak. Gak ada satu, gak ada dua. Ya, saya satu, saya dua. Sesuai. Ayo. Ya. Jadi kita bukan limpahan dari atas ya, yang blar turun ke bawah ya, buat melindungi manusia. Kagak. Ya, kita adalah horizontal. Ya, sesama kita. Jadi ya, kira-kira. Jadi saya masuk kesimpulan pertama, ya, diam, jangan menghina orang. Yang kedua, Pak Bu, pancarkan cinta kasih. Ya, semoga si A bahagia, semoga si B bahagia. Lihat anjing yang kurang pangku, doain Bu. Lihat kucing yang penyakitan, doain. Ya, nggak salah berbuat baik. Jangan salah pikir. Ogah lah, itu binatang najis. Lebih tinggi yang kita derajatnya. Gak boleh mikir begitu. Ibu bapak, mereka juga makhluk hidup. Tadi udah baca ya, Brahma Wihara ya. Itu praktekin, yang ngomong doang kita ya. Gitu aja. Ada ibu bapak misalkan nih, makan permen udah nggak mau lagi ya. Udah taruh di tanah. Nanti semut akan makan, dia akan datang. Mereka butuh makan dulu, ya. Kucing kalau ada kasih makan. Kalau kita ada duit, ya ada dana. Silakan. Anjing masih makan. Enggak harus milik kita, di mana aja. Ya, saya kadang-kadang lagi jogging, lagi ada waktu. Ya, saya kasih kucing di luar sana, ya, artinya kucing liar. Ketika lagi olahraga, ya, ambil sampah. Saya sambil mulung Pak, ya, kan saya relawan, ya, saya sambil mulung. Jadi olahraga sambil mulung. Yang namanya dihina orang kalau ada kenyang saya Pak, najis, jorok, jijik, kotor, pemulung. Kenyang saya Pak Bu, ya, tapi no problem. Ya, jangan anggap apapun biarin aja. Selama itu baik,
nggak merugikan orang, nggak ganggu orang, kerjakan. Ya, jangan gengsi ibu bapak ya, karena kebaikan itu universal. Oke, kesimpulan ketiga ibu bapak, kalau misalkan ada di keluarga kita, tapi mudah-mudahan jangan ya pak ya, jangan ada yang ngalamin karma buruk seperti saya, jangan ada. Kalau nggak sanggup menghadapi, gila, jujur pak. Kalau saya bukan beragama Buddha, Bu, saya bisa gila. Saya hampir pernah mutusin pak, aduh ini besok nanti saya di hutan aja dah, ya berkawan sama monyet pak. Iya karena malu, saya udah keluar malu. Udah. Jadi saya memang merasa saat itu saya nggak berharga lagi. Nggak ada yang mau dengan saya, nggak ada yang mandang saya, nggak ada yang istilahnya simpati, nggak ada. Hampir itu memutuskan untuk tinggal di hutan, berkawan monyet pak, yang oang, segala macam pak, yang malu-malu yang bergantung di hutan. Terakhir ibu bapak, ya. Satu, jangan menghina orang. Dua, ajarkan terima kasih. Ya. Yang ketiga, hadapi. Ya. Siapapun yang kena musibah, kena malapetaka, kena kecelakaan. Ya. Jangan diratapi pak. Nggak akan selesai kalau diratapi. Ya. Keempat terakhir, ya. Bantu pengobatan, bantu obati. Yang sakit, yang cacat, yang kena musibah, ya. Yang karena buruk berbuah, bantu. Ya. Ada tenaga, bantu dengan tenaga. Ada dana, bantu dengan dana. Oke, ibu bapak ya. Inilah alasan saya memilih judul berbuahnya karena buruk. Pertama, berbuahnya karena buruk untuk Cipate Cakopala, dan yang kedua, berbuahnya karena buruk untuk saya sendiri, Ceni. Disinilah ibu bapak, kita sadar atau tidaknya. Hati-hati dengan perbuatan. Gak mau cacat, jangan bikin cacat orang lain. Gak mau menderita, jangan bikin orang lain menderita. Gak mau dihina, jangan menghina orang. Gak mau dipandang remeh, jangan memandang remeh orang lain. Sebagai apapun dia terserah. Tapi yang namanya buruk-buruk, negatif-negatif, hindari ibu bapak. Ya. Karena semua asli balik ke kita, gak ada ampun. Gak mungkin saya berbuat buruk lalu melimpah ke bapak-bapak. Gak ada. Gak ada dunia terbalik itu, gak ada. Ya. Kalau sinetron dunia terbalik ya silakan. Ya. Tapi hukum alam tidak akan terbalik. Saya ngajar di kampus juga begini, ibu bapak saya sampaikan. Ya. Kebetulan di kampus saya ngajar ilmu pengetahuan agama. Jadi semua agama kita bahas, tradisi kita bahas. Ya pesertanya bineka tunggal ika bu. Ya. Semua agama ada. Udah ngajar anak SMA juga sama saya gini. Ngajar anak SMK juga sama saya gini. Untuk mereka berpikir. Ya. Saya pasti cerita dulu ibu bapak lagi kelas baru ya, kelas 10. Saya pasti cerita dulu pengalaman saya. Ingat ya nak ya. Gak mau cacat, jangan bikin orang cacat. Gak mau sakit, jangan bikin orang sakit. Gak mau difitnah, jangan fitnah orang. Itu ibu bapak ya. Kira-kira itu yang bisa saya bagi pada hari ini, kurang lebih 40 menit. Kita ketemu. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan ya. Mudah-mudahan pertanyaan di sekitar cerita saya, baik yang baru Cakopala atau pengalaman saya. Ibu bapak silakan tanya ya. Saya nggak akan marah, silakan. Karena aja ya. Ini udah bisa nahan, aman. Ya. Silakan. Kalau ada apa kira-kira? Oke, silakan. Gimana caranya kan waktu itu lo di Cina, Budi, cakep. Pak bantuin Pak, susah Pak. Bantuin Pak. Ini pertanyaan susah deh Pak. Baik. Ibu bapak, makasih ya ini pertanyaan bagus. Bagaimana saya berdamai dengan diri saya sendiri sementara saat itu ibu bapak kelas 1 SMP saya belum mengerti dhamma ya, saya dapat menahan diri, dapat menguasai diri. Itu bukan perkara gampang. Sama ya Pak ya. Saya masih manusia biasa yang belum mencapai tingkat kesucian. Tentunya ya, loba masih ada, dosa masih ada, moha masih ada. Cuma saya tekan aja. Kita belum menjadi yang manusia suci tingkat pertama ibu bapak, loba dosa moha masih ada, cuman kata ininya halus ya.
Dia udah harus sepeda sama kita kasar ya. Dihina balik umpat kalau kita mah. Ya, balik balas kalau kita. Nah, caranya sih begini aja. Saat itu memang walaupun saya memang baru peribahasa seujung kuku belajar agama Buddha, ya. Artinya satu. Kok beri melulus sih? Nah, apa lagi nih? Nih, ibu bapak. Yang pertama, itu yang pemikiran saya saat itu ya Ci ya. Saat saya dihina ya kelas 1 SMP. Jadi yang pertama, saya bertekad berniat untuk menjadi orang baik. Itu niat saya, tekad saya saat itu. Walaupun dihina, biarin aja. Saya tidak peduli. Dan ibu bapak, sekalipun saya dihina, saya tidak mau membalas apapun. Walaupun Pak, ini sakit, ya, ini panas Ci, ya, ini panas lah. Coba dengar omongan orang gak enak. Gak usah menghina dah, ya, cibir dikit aja. Baju, ini contoh aja. Apa? Baju kamu bagus, cuma sayang jelek. Ini lagi ngurusin baju orang. Apa itu kalian pekerjaan? Itu sederhana ibu bapak, ya. Candaan atau sindiran yang sederhana, yang buat orang lain sakit hati itu juga dalam. Ya, dua ya. Dan yang ketiga, saya berpikir saat itu saya tidak mau menimbulkan karma buruk baru. Saya tidak mau. Kalau itu saya timbulkan, ibu bapak, maka penderitaan saya akan berkepanjangan. Dengan demikian, kesimpulan saya, kalau saya membalas, kalau saya meladeni orang-orang bodoh ini, ya, kapan penderitaan saya akan berakhir? Kapan batin saya akan tenang? Kapan pikiran saya akan damai? Kapan saya akan tidur nyenyak? Kapan saya akan makan enak ibu bapak? Kalau saya meladeni orang-orang bodoh ini. Kira-kira sih ya, 3 dasar itu yang menjadi landasan saya saat itu untuk tidak membalas perbuatan orang. Walaupun memang ini panas, ini sakit benar. Manusia biasa kok, ya kok ya, masih wajar. Tapi saya bertekad, yang 3 ini saat itu kelas 1 SMP tahun 1991 saya pegang. Ibu bapak, jadi ini semenjak kena, ya, ini udah darah langsung nutup. Ya, dan semenjak darah itu nutup Pak, ini udah tidak berfungsi lagi. Dari awal saya kena musibah sampai nanti umur saya habis. Ini udah gak fungsi lagi, udah gak bisa lagi. Hanya satu ini. Nah, satu karena saya berupaya untuk berbuat baik, menjaga yang ini dengan baik, niat baik, sikap baik. Ya, ibu bapak sampai sekarang, ya, saya masih terang. Bawa motor sering malam Pak, kalau ceramah di sini, ya, Bu. Saya sering malam ke Jakarta, Jabodetabek, ya, keluar daerah, sering malam terus, ya. Bawa mobil juga masih terang, ya, walaupun masuk tol, walaupun apa segala macam jalan biasa, ya. Tapi kalau yang dekat-dekat ibu bapak saya sering ya bawa motor, ya. Kalau mungkin agak jauh baru bawa mobil, ya. Satu-satu ibu bapak ya. Berkat apa itu? Kebaikan. Yang saya kerjakan ibu bapak adalah pokoknya pikiran baik, pikiran positif, pikiran bersih, yang kotor-kotor buang. Ya. Kalau misalkan sekarang ada orang menghina saya, ya biarin aja, lepas aja udah, biarin. Kalau ada yang menghina, itu risiko dia nanti nggak akan balik ke saya. Saya nggak akan melayani orang bodoh, ya biarin. Dia bilang saya cacat, ya benar saya cacat. Emang salah? Ya benar. Saya nggak akan benci Pak. Dan saya nggak akan marah. Dia pasrah. Udah. Kalau kata tetangga kita, ilahi ta'ala. Udah selesai. Jangan heran Pak ya. Kalau saya fasih ngomong begini, Allah, ya, jangan bingung ya. Saya belajar agama Islam 9 tahun. Udah kayak orang mondok Pak. Saya 9 tahun ya. Walaupun budis-budis begini Pak. Belajar agama Islam, alif, ba, sa, jim, ya. Nulis huruf Arab juga dapat 9 dari guru agama Islam. Waduh. Biasanya ya, muslim. Gak usah saya ya. Bantai agama subuh aja bisa ngaji kok beliau. Bisa ngaji yang agama subuh orang Jawa terus ya. Bisa ngaji, jangan heran. Kalau agama subuh bisa ngaji. Tahu punya orang nggak paham. Apalagi saya itu harus tahu kenapa? Karena kan saya ngajar ilmu pengetahuan agama harus tahu.
Kristen harus tahu, walaupun nggak sepenuhnya dikit-dikit. Islam, Hindu, Katolik, ya, Konghucu harus tahu, walaupun nggak sepenuhnya. Ya, seperti agama Buddha. Baik, mungkin satu lagi mungkin, ya 45 menit. Ada lagi mungkin, bapak-bapak mungkin Pak. Silakan Pak, jangan malu-malu Pak. Tenang Pak, saya nggak akan marah, aman Pak. Ya, aman. Gak gampang tuh ya, mempunyai UPK tidak mudah. Batin seimbang tidak mudah. Ayo, berjuang ibu bapak ya. Oke. Saya berharap juga Pak, ya keturunnya jangan ada yang artinya tertimpa musibah seperti saya. Jangan ada. Makanya ibu bapak ya, tolong ajarin anaknya dengan benar ya. Jangan sampai salah perbuatan. Hati-hati. Apalagi di kota besar begini ya, jangan bapak ibunya yang tinggal di Jakarta. Saya kantoran aja luar biasa udah. Ya, begitu. Saya tinggal di Pasar Kamis Bu. Ya, dari kota Tangerang, dari Pasar Lama Bandung Utara, yang 45 menit lagi menuju arah barat. Ya, sebelum Raja isu di desa saya. Ya, Ibu silakan. Udah ya, silakan. Saya memang Bu begini. Masyarakat Dayak itu adalah sebenarnya udah dari zaman nenek moyang ya. Masyarakat Dayak itu memang adalah keturunan Chinese awalnya. Ya. Kenapa keturunan Chinese? Karena orang-orang Cina yang nggak mau mati ditembak oleh penjajah, oleh Belanda, Pak Bu, mereka lari ke hutan. Karena lari ke hutan, mereka menganut sistem dinamisme dan animisme. Ya, percaya makhluk halus, hal gaib, percaya ada bendanya, ada isinya, ya, percaya gunung ada penunggunya, kayak begituan. Udah lama Bu, ya. Saya memang mengenal agama Buddha, ya memang orang tua saya, artinya dari nenek saya dia Buddhis, dari orang tua saya Buddhis, ya saya memang dari nenek moyang sih Bu ya. Ya kita memang dari Buddhis. Cuma waktu itu saya, yang tadi saya jawab pertanyaan Cici bahwa artinya saya berpikir cacat tidak cacat saya akan berniat menjadi orang baik. Saya nggak pernah kenal musuh. Pak, ya, saya nggak ada musuh. Ya. Walaupun masalah itu datang, saya akan minimalkan masalah itu. Saya akan kecilkan masalah itu. Saya nggak mau ribut dengan siapapun. Karena ibu bapak, pengalaman saya yang musibah ini menimpa itu lebih dari cukup buat saya penderitaan yang saya alami. Jadi selama hidup saya nggak mau lagi berurusan dengan orang. Artinya rese usil sama orang, jahat orang saya nggak mau. Karena dalam agama Islam, Pak, saya pengen selamat dunia akhirat, intinya begitu bahasanya. Ya, saya nggak mau celaka, jangan sampai celaka di dunia, ya, jangan sampai celaka setelah kematian. Apalagi kalau rendah, ogah, terima kasih. Kita itu ya, jadi saya dari kecil. Dan niat saya adalah sampai umur saya habis, saya akan tetap bertahan untuk menjadi orang baik. Dari kehidupan ke kehidupan, ya, artinya kita isi ibu bapak kehidupan kita ini selalu baik, sehingga kelahiran demi kelahiran selalu baik, kelahiran demi kelahiran yang kita alami selalu baik, sampai mencapai tingkat kesucian Allah. Ya, kita ibu bapak masih lama untuk berjuang, ya, masih lama. Makanya dari sekarang niatin, ya, hati-hati ibu bapak ya. Perbuatan, ya, berkeluarga setialah dengan pasangan, ya, punya anak bertanggung jawab, ya, Pak maaf, jangan kali lagi ya Pak ya, satunya nggak habis, ada yang pusing oleh berarti ya, jangan ya Pak ya, puas dengan satu pasangan ya, boleh kawin ya Pak ya, kalau cerai mati atau cerai hidup, ya. Kalau masih mampu anak kaya Pak, cari duit Pak, nggak mau jangan makan angin istri sama anak. Jangan ya, jangan kawin lagi ya Pak, cukup satu ya. Kalau yang nggak habis, benar Pak, benar Pak, yang udah merit, ya. Ini yang bujangan ya, maaf nih, udah pernah kaya, jangan kawin lagi, nyaman, ya. Jangan permainkan orang, jangan permainkan perempuan, jangan permainkan cinta, iya. Penyair itu seru, baik, ya. Itu ibu bapak ya, ibu Pak. Gampang, kalau kita ingin bahagia itu gampang, jangan macam-macam dah, jangan rese dah, jangan main api dah, jangan main air, jangan.
Hidup udah sulit, jangan dibikin sulit. Hidup udah banyak menderita, ibu bapak jangan dibikin menderita. Semuanya dari mana? Dari sini. Kendali kita masing-masing dari sini. Ya. Kalau macam-macam, oh nggak apa-apa lah selingkuh, yang penting nggak ketahuan, makan coba dari tambah. Itu gini dipikiran orang bodoh. Iya, mohak dipelihara. Kan orang bodoh kayak begini kan mikir, ya nggak apa-apa selingkuh, berarti nggak ketahuan. Dan ini sekarang nggak ketahuan, nanti ketahuan. Orang-orang yang digerakkan kekurangan. Ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang siap menanggung penderitaan, ya silakan berbuat yang enggak. Ya, silakan berbuat yang sudah senonoh. Kalau siap menanggung akibat. Itu aja sih ya. Baik, Ibu Bapak, saya pikir cukup ya. 50 menit kita ketemu. Terima kasih. Semoga dari cerita baca Cakepala dan dari pengalaman pribadi saya dapat membuka wawasan Ibu Bapak. Ya, merinding dari saya. Hati-hati berpikir, hati-hati berucap, dan hati-hati bertindak. Jaga morality kalau ingin bahagia. Jaga sikap kalau ingin hidup tenang. Jaga kondisi kondusif ya kalau ingin damai. Itu aja. Saya akhiri. Sabi sangka bahwa itu kita semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Terima kasih. Namo Buddhaya.